Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saya Hilman Ananda bersama rekan saya Aliul Mubarok. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kediaman seorang tokoh Padalangan, atau bahkan bisa dibilang lebih dari tokoh. Beliau adalah Manggala atau guru besar Padalangan di Nusantara. Beliau adalah Bapak Tantan Sugandi SPDI. Di Jawa Barat kaya akan seni dan budaya seperti tari jaipong, kembang Sunda Cianjuran, wayang golek, dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya ingin mengupas atau berbincang-bincang tentang kesenian wayang golek karena menurut kami itu menarik untuk dikupas. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Mbah, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau menanyakan ya, kan Bapak sebagai guru pedalangan di SMKI gitu. Mengapa Bapak mempelajari pedalangan? Karena oke, terima kasih. Berat saya pertanyaannya ini. Jadi di dalam pedalangan itu adalah notabene dekat sekali erat kaitannya juga dengan pewayangan ya. Walaupun jauh berbeda artinya antara pedalangan dan pewayangan. Kalau pedalangan adalah mengupas tentang seluk-beluk keterampilan ilmu tentang dalang itu sendiri. Pewayangan adalah seluk-beluk tentang pewayangan, diantaranya ada biografinya, kemudian juga ada tetekonnya, kemudian juga ada pancakaki dan lain sebagainya, termasuk juga unsur pendukungnya. Kalau pertanyaannya mengapa tadi belajar mempelajari tentang pedalangan itu syarat dengan ilmu-ilmu yang memang terselip, dan kadang-kadang kita sendiri tidak tahu bahwa di sana itu ada sebuah ilmu ya. Jadi karena di dalam pedalangan itu ada sindir, silip, siloka, sasmita, simbol. Jadi ilmu yang terdapat dalam seni pedalangan ini dan pewayangan memang diselimbuti oleh seni itu sendiri ya. Ada simbol-simbol di sana. Nah, sehingga saya tertarik dengan itu. Jadi kalau memperingatkan kepada orang-orang itu dengan ilmu pedalangan itu bisa disampaikan. Lewat apa? Lewat pertunjukan wayang. Ya. Yang mana bahwa pertunjukan wayang, kalau masa lalu pertunjukan wayang itu kan syarat dengan religi ya. Kepercayaan, keyakinan ya. Atau mungkin juga keagamaan. Nah, sedangkan sekarang itu sudah masuk pada wilayah ekonomi ya. Wayang sekarang dari wayangnya sendiri ya, wayang sendiri, ceritanya, dari penyajiannya itu sudah pergeseran nilai sebenarnya. Nah, saya suka dengan itu barangkali. Oh, kalau begitu kesenian wayang golek itu berarti mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu ya Pak? Ada perubahan. Kalau disebut perkembangan itu masih belum bisa disebut perkembangan barangkali lah. Atau mungkin takutnya ada yang menyanggah itu bukan berkembang, itu berarti bisa saja mundur ya, mundur. Tapi ada perubahan lah, pergeseran, perubahan. Perubahannya adalah dari segi fungsi. Ya, ada fungsi, ada jelas fungsi itu berubah dan terasa oleh kita. Yang asalnya ditujukan untuk religi, sekarang ke ekonomi ya. Kemudian dulu itu adalah untuk ya semakin religi, sekarang ini menjadi unsur hiburan, rekreatif ya, rekreatif bentuknya. Jadi sudah ada pergeseran gitu. Nah, kemudian juga dari teknis penyajian, kalau dulu apapun yang terjadi ya terjadilah, sekarang diolah sedemikian rupa karena ilmu sudah berkembang
sudah berkembang. Tentang busana wayang dulu kan tanpa busana, tanpa apa namanya, tanpa seperti ini, Ya. ya, gemerlap, hanya dengan seutas kain saja sudah. Kenapa? Karena di sana di balik kesederhanaan itu memang ada sindir dan silib, atau ada simbol-simbol di sana. Tidak melihat gemerlapnya tetapi unsur ceritanya. Ya. Kemudian gerak-geraknya sekarang sudah atraktif. Nah, dulu itu mungkin saja kalau kita melihat wayang itu cuman sekedar dipindahkan atau diubah bentuk apa namanya, geraknya saja, asal gerak aja. Sekarang ini sudah di apa namanya, diolah sedemikian rupa seperti manusia hidup. Ya, kostumnya juga sama begitu. Ya, kenapa? Karena mindsetnya berbeda dengan dulu. Dulu mah dengan simbol-simbol, sekarang mah dengan kenyataan. Bruk-brak sekarang. Ya. Jadi mengikuti perkembangan Ya, zaman. jadi Itu sesuai dengan guru saya, kakak saya, teman saya juga, ya, Abah Asep Sunandar Sunaria. Beliau juga entah dari mana gitu ya. Jadi memang kesenian khususnya di wayang golek hinung ka waktu bapak ka zaman. ya. Sekarang kita aja sebagai dalang aja mempertunjukkan wayangnya wayang yang jelek, kita tidak pede. Ya, betul. Ya. Dulu itu bagus atau tidak wayang, yang penting bisa, yang jelas bisa dinikmati unsur apa nasehatnya oleh masyarakat. Sekarang itu nggak dengerin nasehat, cuman keindahan aja. Ya. Apa namanya, geraknya, atraktifnya, kostumnya, baru dalam tuh pede. Nah, begitu Kang Ali katanya. Nah, tadi saya mendengar itu Kang Ali, dalang mempertunjukkan wayang golek. Nah, saya mau bertanya Pak, apakah setiap orang bisa menjadi seorang dalang atau mempunyai apa ada kriteria khusus untuk menjadi seorang dalang? Sebenarnya semua orang bisa, semua orang bisa belajar, ya asal mau belajar bisa, dengan syarat-syarat. Satu adalah kita punya nyali dan keberanian, yang pertamanya. Yang kedua, sehat lahir dan batin. Contoh, maaf ya pada teman-teman yang teman-teman kita yang disabilitas ya, gitu. Kan susah kalau misalkan ada mau ngewayang tapi dia matanya tidak kelihatan atau tidak bisa melihat atau gagu, tidak bisa bicara, kan susah. Kenapa? Karena kan alat ucap itu sebagai media utama untuk menyampaikan sastra dan petuah pada penonton. Nah, di lain pihak juga di lain lagi memang ada syarat-syarat khusus ya. Syarat-syarat khusus untuk menekuni menjadi seorang dalang. Ya. Di antaranya itu apa Pak? Di antaranya adalah calon dalang atau mungkin dalang ya, selain dari kemauan dan kemampuan, harus mampu menguasai satu, antawacana. Wacana itu apa Pak? Dialog. Dialog. Nah, orang mengatakan dialog. Antawacana itu adalah sebenarnya menyuarakan beberapa timbre dalam dialog antawacana. Ya, antawacana, antar pembicaraan. Jadi harus ada perbedaan. Mana penggawa, mana satria, mana raksasa, mana putri. Putilanya putri lumuh, penggawa gagah, penggawa raksasa, penggawa penggawa buta ya. Buta kalau di kita itu buta disebutnya buto, bukan buta tidak melihat. Nah, itu kan salah satu di antara antawacana. Yang kedua itu belajar antawacana, bagaimana merubah lidah kita supaya di dalam ilmu retorikanya itu bisa tercapai ya, agar kita bisa menerangkan ya hal yang tidak jelas menjadi jelas kepada penonton.
Kemudian sahabat. Sahabat juga apa Pak? Sahabat itu bukan sahabat tas ya, bukan sahabat HP, tapi sahabat di sini adalah kecepatan atau ketepatan tentang penjarian bagaimana menghidupkan wayang. Cara menancapkan, tancapan, bedolan, kemudian jalan, menari, perang, dan gerak-gerak lain. Nah, maaf Pak, saya potong. Kebetulan di sini ada wayangnya. Untuk lebih jelasnya, apakah bisa dicontohkan gitu, Kang Ali, wayangnya tolong diambil. Yang disebut sahabat itu seperti apa, pemirsa? Banyak ya, banyak. Saya hanya diantaranya adalah bagaimana cara membuat wayang itu seolah-olah hidup, atau pemegangan wayang seperti apa ya. Ini kan tanpa nyawa ya, tanpa nyawa, cuman ini aja. Tapi ketika kita membuat diantaranya ada sahabat, di dalamnya ada tarian, ada jalan, ada gedik, ada kepak, ada perangan. Kita akan tahukan sekarang ini adalah benda mati. Ketika kita obahkan, salah satunya adalah misalkan ini. Jadi seolah-olah hidup ya. Kemudian ada lagi ini misalkan ini ya. Ini unsur sahabat juga. Iya. Jadi seolah-olah seperti hidup. Cara memegang wayang, penjariannya ini. Kemudian tapi ada orang sebagian mengatakan bahwa sahabat itu adalah perangan, bagaimana cara? Iya, benar juga ya. Misalkan kita dua ya, maaf satu lagi. Bagaimana cara keterampilan ketangkasan menggunakan wayang ya, menggunakan wayang. Saat ini juga ini semacam ini adalah perangan ya. Ini jenis perangan. Kalau tadi jalan dan gedik ya. Di sini ada dua unsur. Ada nges ya dan ada sahabat di sini. Sahabat itu adalah keterampilan dalam menggunakan wayang. Ya. Itu. Nges di sana adalah penjiwaan. Nges itu bisa dengan kata-kata atau vokal dalam suasana atau gerakan wayang. Macam ini juga nges nah. Ya. Bagaimana? Beda dengan yang Iya. kan jadi daya respon ini memang harus ada respon. Ini nges. Salah satu dalam gerak gitu. Nah, itu salah satu antaranya. Kalau nges dalam gerak. Kalau nges di dalam bodor, dalam dagelan atau dalam banyolan, itu ada, memang harus ada unsur hiburan, tertawa atau mentertawakan. Ya. Nges juga kalau ngebodori harus kelihatan ramenya, harus kelihatan ketawanya, ya. Bukan ngebodor tapi garing, nah, tidak seperti itu. Makanya harus dirumus itu, tidak bisa sejauh-jauhnya spontan dalam itu, tetap harus dilatih ya, bagaimana agar ketika kita akan mau ngebodor atau lelucon atau gecul bisa dinikmati oleh penonton ya. Itu satunya, itu untuk nges dan sahabat. Semetan menggunakan wayang, gugunungan juga sama, menggunakan properti lain, panah, keris, gada dan lain sebagainya. Jadi ada antawacana, ada sahabat, ada nges. Nges itu ada penjiwaan. Lalu Atau nges. Ada apa lagi Pak? Kemudian ada Amardibasa, Parama Sastra, Parama Kawi, ada Kawiradia. Dalang itu harus menguasai Kawiradia, harus menguasai sahabat, harus menguasai Awi Carita. Awi Carita itu lakon cerita. Misalnya dari Ramayana, Sinta Obong. Sinta Obong. Ya. Nah, misalkan Sinta Obong itu
Ini akan panjang ya, karena ditanya maka saya harus jawab. Misalkan begini, cerita Sina Obong, yang dekat aja, Anoman Obong aja. Cerita Anoman Obong jangan sampai bertukar dengan Anoman Duta. Oh ya. Kalau Anoman Duta, ketika dari mulai babak pertama atau mungkin cerita, Anoman ditugaskan untuk memberikan tanda mata, cincin ya, lelepen kepada Dewi Sinta, diutus ke sana. Kemudian ditangkap oleh tentara Alengka Dirja, dibakar. Sudah sampai sana ikut Anoman Obong. Jadi, Tapi kalau Anoman Duta berbeda, harus kembali lagi Anoman sampai ke Batara Rama memberikan tusuk konde sebagai tanda sudah ketemu dengan itu. Termasuk di Jaya Perbangsa, kita Jaya Perbangsa itu Gatot Kaca mati udah. ya. Oh, Jaya Perbangsa. Padahal di sana Jaya Perbangsa itu adalah sebatas Gatot Kaca bisa memporak-porandakan pertahanan Awanga yang dipimpin oleh Adipati Karna. Kan? Kalau Gatot Kaca gugur, ya Gatot Kaca gugur sekalian, atau Gatot Kaca obor, atau Gatot Kaca sulu, itu benar. Atau Arimbi Labu Geni, jangan salah, tamat itu cerita. Ya. Nah, kalau kita kan, nah itu tutug, nah, itu juga tutug sama, tutug juga sama, nah, tutug itulah tamat, termasuk dalam dialog. Per adegan, per kalimat, atau per bait itu harus selesai. Selanjutnya apa, Pak? Nah, kemudian ada awi carita, berjelas lakon. Nah, lakon ya. Kemudian ada tutug, selesai berarti. Ada banyol. Banyol itu adalah lawakan dengan syarat tidak menghina sesama manusia, terkecuali ada kontak, misalkan cepot ini dalang ngobrol menghina nayaga atau pengrawit, tetapi sudah perjanjian bahwa kita akan seperti itu. Jadi konsep Ini di konsep, jadi bukan sembarang, itu ada di konsep. Misalkan maaf si Wiyaga ini salah seorangnya adalah orang yang misalkan maaf ya, hernia misalkan ya, kemudian diucapkan oleh cepot, kalau sudah ada perjanjian, nanti kita akan membahas tentang ya, mau nggak kamu ya kan? Kalau misalkan yang sebagai predikat penderitanya siap, mangga lah, sok silahkan ungkapkan bahwa saya adalah burut misalkan gitu ya, sah itu. Tapi kalau tidak secara tiba-tiba, itu bisa tersinggung. Tantan siga buta, saya lempar. betul. Jadi itu termasuknya body shaming. Nah itu, jadi diantaranya. Tapi diusahakan kan bodor itu tidak hanya sebatas itu. Ya. Jadi banyak hal bisa kita lawakan situasi, tidak usah menghina orang lain, menghina salah satu orang atau mungkin suku, tidak boleh. Pertunjukan ini adalah untuk mempersatukan, jangan menjadi setelah selesai pertunjukan menjadi perpecahan atau permusuhan. Itu yang dilarang, tidak boleh. Untuk unsur selanjutnya, Pak, ada lagi? Nah, kemudian ada para Makawi Kawiradia, ada nges tadi teh, penjiwaan teh. Kemudian ada lagi tadi sahabat sudah segitu, ada 12 setekon. Terus banyak ternyata ya. Apa yang dalang suka haluangan gitu termasuk ke apa, Pak? Itu namanya Amar Dawa Lagu. Oh iya, satu lagi Amar Dawa Lagu. Nya dalang itu kan harus bisa ya, bisa menyanyi, bisa menari, artinya menari ke wayang, ditransfer ya.
ya, transfer ke wayang. Kita juga harus bisa menyanyi. Menyanyi itu bisa menyanyi seperti ini, bisa juga kawin dalam seni, dalam dalang itu harus bisa ada kakawin, ada suluk, ada sendon, ada dan sebagainya. Nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh dalang harus bisa itu. Jangan fals. Nah, maaf saya potong. Tadi apa Amar Dawalagu itu sepertinya nyanyian. Contohnya apa penerapan Amar Dawalagu? Kakawin ya, Iya. kakawin misalkan ada nangling, ada saut atau kakawin marah. Ambil salah satu kakawin, saya ambil kawin marah misalkan ya, kawin marah. Kakawin itu bisa dipakai oleh berbagai tokoh khusus ya. Kalau macam Astra Jingga atau Cepot atau Semar tidak tepat memakai kawin tersebut. Contohnya ini untuk raksasa atau pengawai. Surupannya atau dasarnya ning dong tinami dadati dalati nami minati caca muntah belir kinetap jajah pamang lengo wengis netronyo andi ambranang pino kembang rawari hidup ne manggolo cokrolir singo amo mamongso misalkan, atau misalkan Sri Tino ning pasewakan busana maneka ulah Sri Tino ning pasewakan busana maneka. Nah itu fals. Iya, betul Pak. Padahal saya beneran fals barusan. Nah itu Pak, menggunakan bahasa apa itu Pak, kakawin? Kakawin itu bisa saja dulu memakai bahasanya bahasa Kawi, artinya Jawa kuno atau Sunda kuno, Romo Inggil atau sastra apa bahasa yang tinggi tapi mengambil dari bahasa Kawi ya, bahasa lama gitu. Ada yang sekarang udah pakai bahasa Sunda. Udah alun ngemat gampar tebek kidul itu bahasa Sunda. Ya dulu kan sauniratan anak panjang sininggi sabda uninga bisa saja pakai bahasa Sunda. Sang Srinata Magelaran linggihna dampar kancana. Jadi bisa sah. Menurut siapa? Menurut saya sah itu. Betul. Ya, daripada menggunakan bahasa Jawa, bahasa Kawi salah. Lebih baik bahasa Sunda benar. Ya. Ya, tuh. Apalagi awi carita sudah semua. Pak, apa harapan Bapak untuk wayang golek ke depannya gitu, untuk masa depan? Yang pertama, wayang golek jangan dijual. Ya. Artinya jangan dijual ke luar negeri, bukan dijual dari kotak kotak dalang, bukan. Jangan jual ke luar negeri. Ya, artinya tetap milik Indonesia sebagai rumah wayang. Ya, kita sebagai rumah wayang Indonesia. Karena sudah ditetapkan oleh UNESCO. Harapan ke depan, wayang harus lebih maju, lebih bagus. Nah, bagus dan tidaknya maju atau mundurnya tergantung daripada dalangnya itu sendiri. Makanya dalang sebenarnya kalau wayang sudah maju, ini kita sudah bagaimana ya perkembangan yang luar biasa ya di saat ini. Justru kita harus bisa, pertama adalah metode pengemasan pertunjukan wayang harus lebih bagus. Kemudian juga pengetahuan wayang dan pedalangan untuk dalangnya sendiri juga itu harus diurus ya. Harus ada diklat pedalangan atau pewayangan. Kemudian jangan diambil tempat. Kita sebagai insan seni pedalangan harus berinovasi ya, berkreativitas bila perlu ya. Berinovasi dengan tidak meninggalkan atau tidak terlalu jauh meninggalkan pijakan-pijakan nenek moyang gitu. Ya. Ada nilai-nilai di sana dalamnya ya. Ada falsafah atau filsafatnya ya.
jangan dihilangkan, karena itu di sana justru kalau pertunjukan dulu itu memang dari ceritanya tuh mengarah kepada religi atau mungkin juga kepada kepercayaan, kepada perubahan sikap, nilai-nilai dari penontonnya itu sendiri. Sedangkan yang sekarang ini harus menjadi komoditi, ya, harus menjadi komoditi, harus menjadi salah satu bidang usaha bahkan, ya, dengan tidak menghilangkan esensi dari wayang itu sendiri. Cerita, dialog, dua belas tokoh tadi jangan dihilangkan. Jadi inovasi harapan Bapak seperti apa, Pak? Pertama adalah dalangnya harus bijaksana, kemudian kita juga harus disesuaikan otak kita, jangan ortodok. Kita harus melihat karya-karya orang lain, tapi jangan meniru, bukan meniru artinya. Tapi kita harus membangkitkan diri sendiri, membuat sesuatu agar keluar emosionalnya. Kemudian juga bikinlah garapan-garapan, mungkin dari bentuknya sedikit kemungkinan, atau memunculkan lagi wayangnya atau ceritanya, termasuk dari sisi penampilan atau penyajian. Sekarang ini saya sudah lihat banyak dalang-dalang yang bergabung, ya, ada trio dalang, ada 4 dalang, ya, sekalipun masih satu keturunan nggak jadi masalah, ya, itu ya. Dan saya sudah mencoba beberapa garapan yang diantaranya adalah apa coba, tahu nggak? Apa coba? Nggak tahu saya mah. Ya, itu mungkin udah dengar, ya, walaupun tidak setenar Idi Amin, ya, tidak setenar California yang namanya wayang ringkang, ya. Oh iya, saya pernah dengar itu yang ringkang. Wayang ringkang, nah itu salah satu inovasi, ya. Tapi itu belum sampai pada terminal sebenarnya. Jadi saya mengharapkan masih banyak kritikan-kritikan bagaimana ini. Saya sendiri mengakui bahwa ini belum pada terminalnya. Walaupun sudah diakui di Ensiklopedia Wayang Dunia. Iya. Udah Tepuk masuk. tangan dulu dong, kali. Boleh untuk panggung saya. Bukan sombong, bukan maksud saya sombong, bukan. Hanya saya memberikan stimulus, ya, kepada generasi muda, pada adik-adik saya, anak-anak saya. Yolah kita belajar mempersatukan ide. Ide itu bukan hanya gagasan, tapi ide itu ideologi, data, evaluasi. Jadi ayo kita persatukan. Jangan gontok-gontokan. Yuk kita satukan, membuat karya. Ya. Karya inovasi lah, inovasi. Kemudian juga bareng-bareng lah. Kalau belum bisa sendiri, yuk kita bareng-bareng. Dan saya pun masih perlu tenaga untuk itu. Ya, harus berdiskusi, harus terutama dalam, harus mau membaca buku, harus membaca. Kalau tidak bertanya, ya, ya, atau mungkin harus tafakur, dia harus bertapa. Dalam arti bertapa di sini adalah berpikir dan berusaha, seperti dalam cerita Minturaga. Termasuk diantaranya di wayang sendiri sudah ada sebenarnya, ya. Sudah ada. Bagaimana cara menekankan diri supaya kita lebih bagus lagi, lebih kuat lagi? Dia bertapa, bersemedi, dan berpikir, ya, bertafakur. Nah, yang akhirnya kita juga berpuasa, kan, tafakur kemarin 1 bulan, kan. Iya. Nah, itu supaya hasilnya bagaimana setelah di bulan Syawal, bagaimana kesucian di bulan Ramadan. Laksanakan, jangan kembali lagi. Nah, itu bolak-balik seperti itu, ya, kayak keledai. Sudah tahu bahwa itu salah, laksanakan lagi sama itu, keledai namanya, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Gabung. Saya ingin para dalang muda, para tokoh-tokoh muda untuk bergabung. Apalah sebuah nama tanpa sebuah karya, kata orang pintar. Generasi kita jangan sampai dilewat dalam sebuah sejarah atau dalam untaian sejarah. Generasi kita harus nampak, diri kita harus nampak sekecil apapun. Itu aja. Untuk dalam arti saya juga mengajak, yalah,
para dalang-dalang muda kita bersatu semua. Ya, kita bersatu, kita membuat sebuah karya. Jangan segan-segan. Beranikan diri. Bongkar. Mudah-mudahan diri masing-masing kalian semua juga bisa terbongkar, akan nampak berlian-berliannya. Ya seperti itu pemirsa, tidak terasa ya bincang-bincang kita pada malam hari ini sudah banyak ya Iya. pembahasan-pembahasan, dan perlu diketahui bahwa Bapak Tantan Sugandi adalah pencetus adanya wayang ringkang, bahkan sudah masuk kepada ensiklopedia wayang dunia, bukan begitu Bapak? Ya. Ya seperti itu Kang Ali. Ya mungkin kalau berbicara soal wayang secara rinci ya tidak akan habis dalam Satu malam. satu pertemuan gitu. Ya. Mungkin harus sering ya. Mungkin hanya itu Bapak ya yang kami bisa tanyakan. Maaf mengganggu waktunya gitu, mengganggu apa kali? Iya, mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih banyak Bapak. Dan Semoga sehat selalu. Ya, saya pun demikian. Terima kasih kalian sudah mau berkenan berkunjung ke saya, dan terima kasih martabak bangkanya sudah ada. Terima kasih. Sampaikan salam untuk rekan-rekan dosen-dosen kalian, juga dosen saya ya di ISBI ya. Ya, ISBI itu dosennya saya, ada Pak Cahya, ada Pak Ius, ada Pak Tarjo, ada Pak Saryoto dan lain sebagainya, termasuk di UIN. Sampaikan salam saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmananda Prianto. Saya Aliul Mubarok. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak